Halo sobat, ketemu lagi sama aku Wayne di channel Wayne Java Vlog. Em, di sini pagi nih, agak mendung di luar, dan juga lagi nyantai, as always nyantai ya. Em, dalam kesempatan ini aku mau berbincang tentang apa itu bedanya good travel record sama bad travel record, ya kan. Waktu Anda mencari visa itu sangatlah penting dan sangatlah penting untuk Anda ketahui semua itu, begini ya. Dari beberapa kasus teman ya, ini yang pernah maju ya, mungkin ada yang berpengalaman pernah keluar negeri, dan pernah ke beberapa negara, and then terus maju untuk cari visa Amerika, kok ditolak. Alasannya kenapa? Well, memang pihak US Embassy ya, mereka itu ngasih visa kita itu bukan berdasarkan acak ya. Mereka tuh punya guideline, mereka tuh punya list, so they really know what to do to protect American people. But even though in case kebobolan juga, karena ya semua itu ada birokrasinya, ada caranya, begitu sebenarnya kan. Mereka tidak berdasarkan moodku jelek, aku semua orang tidak aku kasih visa, tidak begitu. Kalau dilihat ya, dari beberapa teman subscriber ini, ada yang lolos, ada juga yang gagal, and then dari situ sebenarnya bisa kita lihat apa yang membuat Anda gagal dan apa yang membuat Anda kok mudah lolos, sebenarnya begitu. Oke, aku bercerita tentang semua itu ada koneksinya. Memang ada koneksi antara travel record, terus kedua itu biasanya pekerjaan, atau sesuatu yang membuat Anda, pekerjaan itu sesuatu yang membuat Anda, keterikatan Anda dengan negara asal, yaitu dengan Indonesia. Ini aku berhubungan dengan visa turis terutama, ya kan. Oke, membahas dulu tentang good record, good travel record and bad travel record, right? Begini ya, kadang kadang kita pernah keluar negeri. Misalkan ada cerita, aku pernah pergi Taiwan, pernah pergi Korea, atau pernah ke Jepang atau di Turki, and then udah lewat agent lagi, ya kan, sama agent, udah pastilah masuk. Akhirnya begitu kalian udah bayar, and then maju cari visa, kok tiba-tiba Anda ditolak, Dan mereka biasanya tidak kasih tahu apa alasannya Anda ditolak, tidak kasih tahu. But dari situ kan jelas, dari pertanyaan akhir atau pertanyaan apa itu, kalian seharusnya sudah tahu. Inilah yang menjerat, yang menjatuhkan visa Anda, sebenarnya begitu, ya kan. Misalkan contohnya begini, aku dari semua travel record itu keluar negeri ya. Alasan keluar negeri itu apa? Mereka tuh melihat ya. Misalkan Anda pergi ke Korea, katakan dari situ kan, apa yang kalian lakukan selama di Korea? Berapa lama kalian di Korea, atau berapa lama kalian di
luar negeri itu. Nah, kalau dari semua travel record Anda ke luar negeri itu, Anda bekerja di sana, ya kan? And then waktu mengajukan visa Anda itu Anda dalam keadaan tidak bekerja atau dengan alasan punya wirausaha atau apa, and then juga jenjang waktu, ya misalkan jenjang waktu dari Anda pergi ke luar negeri itu juga tidak terlalu lama, misalkan setahun atau 6 bulan atau di bawah setahun, pastilah mereka curiga. Dari kecurigaan itu akan ditimbul pertanyaan, ngapain kamu pergi di luar negeri, ngapain kamu di Korea, ngapain kamu di Jepang atau di Cina, pertanyaannya akan pasti begitu. And then kalau kau jawab, aku bekerja di sana, ya kan? Of course, right? Akhirnya, nah ini kalau aku yang jadi tukang interviewnya pasti, ini pasti lagi nanti kamu, kau ke Amerika juga ingin bekerja, pasti begitu kan akhirnya. And then, nah terus gimana untuk mengantisipasi ini ya? Nggak akan terjadi ya. Memang kalau memang Anda ingin menjadi turis ke Amerika ya, sewaktu Anda masih bekerja itulah Anda ambil cuti. Oke. Sewaktu waktu Anda bekerja di luar negeri itu Anda ambil cuti. Minta surat cuti dari perusahaan atau tempat Anda bekerja, ya kan? Akhirnya bawa surat cuti, akhirnya Anda bisa maju. So bukan berarti ya Anda bekerja di luar negeri itu jelek, ya kan? Tapi waktunya yang harus tepat untuk mengajukan visa ke Amerika itu waktunya, timingnya, ya kan? Ya kan? Dan kan masuk akal, right? Begitu Anda minta cuti, and then nanti minta cuti, and then waktu cuti itulah kamu pergi ke Amerika minta visa di situ. Bukan malah setelah kamu tidak bekerja atau udah keluar habis kontrak, terus kamu mencoba mengajukan visa ke Amerika. Pasti alasannya ya itu tadi, mereka juga curiga dengan kita, ya kan? And then kalau memang waktunya ya, dalam waktu itu terlalu mepet, itu biasanya kayak di bawah setahun atau apa, itu yang menimbulkan kecurigaan mereka. Justru kalau lebih mungkin ke 3 tahun lalu atau 3 tahun lalu atau berapa, and then alasan kamu udah punya usaha lagi di Indo, itu masih kemungkinan, itu masih 50-50. But kalau jaraknya terlalu jedahnya itu terlalu dekat dengan habisnya kontrak kalian kerja di luar negeri, and then terus kalau begitu keluar negeri kok masuk lagi, tak ingin masuk Amerika, itu kecurigaannya semakin tinggi. Jadi kemungkinan Anda bisa ditolak di situ malah. And then what is good travel record? Good travel record is jika Anda keluar negeri, ya kan, tidak pernah overstay di sana, misalkan maksudnya itu less dari 3 bulan, ya sebulan itu ya memang kalian itu betul-betul turis, jadi yang ingin pergi ke Dubai atau pergi ke Thailand, Singapura atau Malaysia atau ke China, itu dalam jenjang waktu yang misalkan ya setiap 6 bulan, and then tidak pernah overstay, maksudnya ya pokoknya ya pulang pergi kan ada doknya di situ, ada capnya berapa, kabel masuknya berapa, keluarnya berapa, ya kan. Dari situ, and then ya habis itu 6 bulan kemudian atau setahun kemudian Anda mengajukan visa Amerika, itu kemungkinan Anda akan berhasil. Karena semuanya tuh make sense, semua itu make sense. Meski ya mungkin kadang pekerjaan kita enggak apa, tapi memang ingin turis, ya itu turis.
no, no. So kadang pekerjaan itu tidak berpengaruh, malah di situ itulah kredibilitas. Makanya selalu bilang kredibilitas itu penting. Kalau dilihat rekornya bagus orang sini ya, oh kadang malah kita tidak dilihat apa kita punya tabungan atau tidak. But anyway, kalau kamu memang betul-betul really have good travel record, mereka tuh berpikiran beda juga tentang tentang tabungan kita atau pekerjaan kita. Mereka itu berpikir berbeda di situ itu. Jadi memang begini triki apa ya namanya itu, triki itu bahasa Indonesianya lupa. lupa bahasa Indonesianya apa triki. Agak susah gampang ceritanya begitu ya, susah gampang lah. Memang mencari visa ke Amerika itu susah gampang. Kadang kita persiapkan, kita banyak uang, and then mengajukan visa turis. Betul, saya kan punya uang, and then tidak cukup di situ. Betul, tidak cukup di situ. Aku punya teman di Indo punya miliaran, and then ingin ke sini gagal karena dia keluar negeri aja nggak pernah, dia bilang ke Amerika tiba-tiba langsung maju, and then padahal udah aku bilangin jangan pergi dulu, aku suruh dia pergi Singapura dulu atau kemana, kayaknya dia enggak alasannya karena dia pernah naik haji, and then karena pernah naik haji terus ingin mengajukan visa Amerika. Ya justru karena pernah masuk naik haji itu kamu dikira teroris ke sini malah. Aduh, itu yang trik-trikinya orang Amerika ya. And then apalagi ya, mau cerita apa lagi ya? Oke, aku rasa aku ceritakan lagi nanti di video berikutnya. Anyway teman-teman, semoga yang lagi mau maju cari visa, semoga aku doakan berhasil. And then yang udah berhasil aku ucapkan selamat. And then yang udah ketolak ya gimana lagi, mungkin bukan rezeki Anda atau gimana. But semua itu sebenarnya kalau Anda ingin tahu sendirilah. Kalau tahu sendiri triknya itu sebenarnya gampang. But semua itu perlu waktu, rencana dan biaya juga di situ itu. Oke, thank you so much for watching, and yang belum subscribe tolong subscribe, and then yang udah subscribe thank you so much. So I will continue this video on the video berikutnya. Okay, thank you. Have a nice day. Bye.